Anya berdiri terasing di aula megah. Seragamnya sedikit pudar kontras dengan kilau jas mahal siswa lain. Bisikan tawa menusuk telinganya saat Clara melempar pandangan sinis dari kelompoknya. Secari kertas terlipat rapat di saku Anya, undangan untuk pertemuan penting esok hari yang bisa mengubah segalanya. Namun ketidaknyamanan membakar dadanya. Makan siang Anya yang sederhana di sudut kantin menjadi pusat perhatian. Clara, dengan nampan penuh makanan mewah, sengaja menjatuhkan minumannya dekat kaki Anya, menciptakan genangan lengket. Tawa mengejek memenuhi ruangan, sementara para guru hanya melirik sekilas, seolah itu adalah pemandangan biasa. Aura dingin menyelimuti Anya, menahan emosi yang bergejolak. Papan tulis penuh coretan menghina nama Anya. Spidol merah besar menyoroti kekurangannya, sementara Clara dan gengnya menyeringai di belakang. Anya membersihkan tulisan itu dengan tangan gemetar. Air mata tertahan di pelupuk mata. Sebuah ponsel di saku Clara berkedip, merekam setiap detail, janji akan penderitaan yang lebih besar. Saat pelajaran olahraga, Anya sengaja dijegal, jatuh terjerembab di lumpur. Seragamnya yang sudah pudar kini kotor dan robek. Tawa riuh mengikuti, sepatu-sepatu mahal berlalu lalang tanpa peduli. Kaki Anya terkilir, namun ia bangkit, menatap dingin pada pantulan sepatu kulit mengkilap yang menjauh, seolah menyimpan sebuah rencana. Proyek sains penting, Anya mengerjakan bagian terberat sendirian. Clara dan kelompoknya hanya menyerahkan laporan kosong saat presentasi, mengklaim semua pekerjaan Anya sebagai milik mereka. Pujian guru jatuh pada mereka, sementara Anya hanya menunduk, bibirnya mengatup rapat. Sebuah ide licik mulai bersemi di benaknya. Loker Anya dipenuhi sampah dan coretan cabul. Aroma busuk memenuhi indera penciumannya. Mata Anya menyapu sekeliling, menemukan kamera pengawas kecil yang tersembunyi di sudut lorong. Senyum tipis, hampir tak terlihat, tersungging di bibirnya. Ia mengambil beberapa benda dari loker yang rusak, bukan sampah, melainkan sesuatu yang berharga. Anya berdiri di depan lukisan abstraknya, satu-satunya karya otentik di Pekan Seni Sekolah. Clara dengan sengaja menumpahkan sebotol cat merah ke atasnya, menghancurkan warnanya. Kerumunan berbisik, beberapa tertawa, yang lain bergeming. Mata Anya berkilat tajam menatap Clara, bukan amarah, melainkan perhitungan dingin. Jari-jarinya menekan tombol perekam di ponselnya. Video Anya yang terjatuh di lumpur dan lukisannya yang dirusak tersebar luas di media sosial sekolah. Komentar-komentar kejam membanjiri, memperkuat citra Anya sebagai pecundang. Wajah Anya memerah saat ia membaca setiap kata, namun matanya menatap tajam ke layar, memindai setiap detail video, mencari celah, mencari bukti tersembunyi. Anya dipanggil ke ruang kepala sekolah, bukan sebagai korban, melainkan dituduh menciptakan keributan. Clara dan orang tuanya duduk di seberang, tersenyum puas. Kepala sekolah menunjukkan video yang diedit, memutar balikan fakta. Anya hanya diam, menatap mata kepala sekolah dengan pandangan yang tak gentar, seolah ia memegang kartu as. Ruang rapat yayasan yang megah dipenuhi wajah-wajah serius. Seorang pria tua berwibawa, ketua yayasan yang baru, duduk di kursi utama. Ia melirik sebuah tablet di depannya, isinya menampilkan data dan video yang sangat detail, termasuk rekaman asli insiden-insiden di sekolah. Nama Anya terukir jelas di laporan utama. Sebuah rencana besar akan segera terungkap. Pagi berikutnya, mobil hitam mengkilap berhenti di depan gerbang sekolah. Dari dalamnya keluar pria tua ketua yayasan, didampingi oleh seorang wanita anggun. Keduanya berjalan menuju kantor kepala sekolah. Semua mata terpaku, kebingungan menyelimuti siswa dan guru. Anya hanya mengamati dari jauh, senyum tipis mengembang di bibirnya. Sebuah era baru akan dimulai.
Seluruh siswa dan staf berkumpul di aula. Ketua yayasan berdiri di podium, mengumumkan reformasi besar-besaran termasuk pengawasan ketat terhadap etika siswa dan guru. Matanya menyapu kerumunan, berhenti sejenak pada Clara yang mulai pucat. Di barisan belakang, Anya menatap lurus ke depan, siap menyaksikan panggung sandiwara yang ia susun. Ketua yayasan mengumumkan program beasiswa inovatif, lalu menyebut sebuah nama, Anya. Ia memperkenalkan Anya sebagai salah satu inisiator program, seorang jenius muda yang telah mengamati sistem sekolah. Clara menatap Anya dengan terbelalak, wajahnya memucat pasi. Suasana hening, lalu bisikan kaget menyebar. Anya berdiri tegak, pandangannya dingin dan mantap. Clara berdiri di depan gerbang sekolah, tas mewahnya kini terlihat usang. Ia dihukum skorsing, namanya dicoret dari daftar siswa berprestasi. Beberapa siswa menatapnya dengan tatapan mengejek yang dulu ditujukan pada Anya. Anya melintas di sampingnya, mengenakan seragam baru yang rapi, pandangannya lurus tanpa jejak emosi. Sebuah kemenangan bisu namun nyata. Koridor sekolah yang dulu penuh tawa mengejek kini sunyi. Anya berjalan sendirian, namun kali ini dengan kepala terangkat. Sebuah lukisan baru, penuh warna cerah, kini terpajang megah di aula, menggantikan kekosongan. Keindahan itu adalah hasil karyanya, sebuah monumen bisu bagi penderitaan yang telah diubah menjadi kekuatan. Keadilan telah ditegakkan, namun harga dari semua itu tetap terasa dalam keheningan yang tersisa.